Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saya berikan dalam Tuhan, kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengutus pasukan malaikatnya. Dan karena Tuhan Yesus juga berjanji, Dia tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kita. Maka firman Dia katakan, apa yang aku kerjakan, kata Yesus, dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu hebat? Jadi saudara, sebelum Tuhan, ada saja orang-orang yang kepo, ada saja orang-orang yang nggak jelas, lalu mulai menyerang kita dan berkata, apa itu program kamu hebat, kamu hebat? Itu program duniawi itu, terlalu membanggakan diri sendiri. Dia tidak meninggikan Yesus, Yesus yang hebat. Saudara, selamat malam. Saya akan membawa satu tema malam hari ini. Kalau saudara melihat judul di thumbnail video saya, itu judulnya adalah "Kamu Tidak Hebat". Ya, kamu tidak hebat dan kamu itu miskin, ya, buta, melarat dan telanjang, dan mutlak membutuhkan anugerah Tuhan Allah. Ya. Nah, saudara, terlihat ini bukan hal-hal yang memotivasi, ya. Terlihat ini seperti sedang melemahkan semangat seseorang, ya. Seperti sedang meremehkan daya juang seseorang, begitu ya. Tidak hebat. Kamu itu buta, miskin, melarat dan telanjang, begitu. Dan ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh banyak pendeta yang sebetulnya adalah motivator yang begitu mudah mengatakan kepada orang, kamu hebat, kamu orang top, kamu itu mampu, kamu itu bisa, kamu itu sukses, kamu itu luar biasa, pokoknya semua yang hebat, saudara. Ya, tetapi mana yang lebih jujur? Perkataan saya yang mengatakan kamu tidak hebat, kamu miskin, kamu buta, kamu melarat, kamu telanjang, dengan mereka yang berkata kamu hebat, kamu top, kamu mampu, kamu sukses, kamu baik, kamu dalam segala hal itu mantap. Mana yang lebih jujur terhadap realitas, saudara? Yang saya katakan atau yang orang-orang pendeta-pendeta semacam itu yang mereka katakan, ya. Siapa yang hebat, saudara? Siapa yang hebat? Siapa yang menjadi orang yang benar-benar patut diacungi jempol, yang luar biasa dalam segala hal, sukses dalam segala hal, hidupnya tidak bercacat, hidupnya semuanya beres dan luar biasa? Tidak ada, saudara. Alkitab berkata bahwa kesalehan kita pun manusia seperti kain kotor. Kesalehan manusia seperti kain kotor, saudara. Ya, Alkitab berkata Tuhan melihat dari surga ke bawah kepada anak-anak manusia. Dan Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, saudara. Ini perkataan yang betul-betul menyakitkan. Tapi itu faktanya. Memang manusia itu sampah. Tidak ada yang hebat, saudara. Rusak total dalam dosa. Rusak total dalam dosa. Dia berada dalam ketidakmampuan total untuk berbuat baik, untuk hebat, untuk sempurna. Hanya Allah yang sempurna, saudara. Hanya Tuhan yang hebat. Kalau saya masih bisa berdiri sekarang, saya bisa recover dari penyakit jantung dan saya bicara semangat sekarang, itu karena anugerah Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bikin saya mati, saya layak mati. Kalau Tuhan mau buang saya ke neraka, saya layak ke neraka karena saya banyak dosanya. Saya betapa miskin, buta, melarat dan telanjang. Ini Alkitab katakan kepada manusia, saudara. Ini yang Alkitab katakan kepada kita.
Jadi siapa lebih jujur kepada realitas? Siapa lebih jujur kepada fakta yang sesungguhnya? Engkau bilang, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu sukses. Tapi orang ini mungkin dia kaya, tapi di rumahnya dia tempeling istrinya. Apakah itu hebat? Mungkin seorang wanita itu, kamu sukses, kamu cantik, kamu sempurna, kamu hebat. Mungkin cantik, tapi hatinya seperti pelacur. Itu hebat? Kerjaannya tidak ada yang lain. Mungkin hanya selfie-selfie, lalu majang foto selfie-nya di YouTube, atau di Instagram, atau di Facebook, dan di platform yang lain, saudara. Dengan tujuan supaya orang menyukai dia, menyembah dia, memuja-muja dia. Ini sifatnya satanik, saudara. Ini adalah satu sifat yang sangat-sangat satanik, dan sama sekali di hadapan Tuhan itu adalah cacat yang luar biasa. Itu bukan kehebatan, itu cacat yang luar biasa, saudara. Ini pengantar, saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Perkataan Tuhan Yesus begitu jujur, begitu clear, begitu jelas tentang keadaan kita sesungguhnya. Ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa di antara saudara yang tidak letih, lesu akan dunia ini yang penuh dengan kegelapan dan dosa, yang penuh dengan segala macam kerumitan? Ya, itu yang dikatakan saudara Mongol itu omong kosong, ya. Tidak usah rumit-rumit. Itu saya bahas dalam satu video saya yang lain, yang lalu. Saudara, itu omong kosong besar itu. Saudara, siapa yang tidak mengalami kerumitan hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, di bawah cengkeraman kuasa dosa dan kuasa setan, Yesus sangat-sangat clear menyatakan keadaan kita manusia sesungguhnya, saudara. Kita semua ini letih, lesu, dan berbeban berat. Walaupun kita adalah orang-orang tebusan Kristus, tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan natur berdosa kita masih mau membawa kita untuk hidup gelap lagi. Dan ini sangat-sangat memusingkan. Saya pusing, saudara. Saya sendiri pusing bertempur dengan dosa habis-habisan. Tapi dosa itu memang sangat kuat, ingin membawa kita kembali ke tanah Mesir, ke tempat perbudakan, saudara. Secara rohani benar-benar mengerikan. Bagaimana rumitnya saya hidup suci, itu rumit, saudara, tidak gampang. Bagaimana saya harus melatih diri saya bangun pagi, baca Alkitab, harus berdoa. Karena kalau tidak, saudara, saya akan gagal dalam pertempuran setiap hari menghadapi dunia yang dengan segala keruwetan dan kerumitannya ini, saudara. Siapa yang tidak letih, lesu, dan berbeban berat? Siapa orang hebat? Siapa yang menyangkal perkataan juru selamat ini dan mengatakan saya orang hebat, saya tidak letih, lesu, saya tidak berbeban berat? Engkau adalah orang yang sombong, yang sama dengan orang Farisi, ya, yang berdoa di dalam ilustrasi Tuhan Yesus, yang menyombongkan keadaan dirinya, saudara, yang menyombongkan dirinya sendiri, lalu menunjuk pemungut cukai, aku tidak seperti orang berdosa ini. Semua kita letih dengan dunia ini, letih dengan kehidupan kita, letih dengan keluarga kita, letih dengan pekerjaan kita, letih dengan kerohanian kita, bagaimana berjuang ikut Tuhan. Maka kita hanya mutlak membutuhkan anugerah Tuhan saja untuk menyertai kita, membawa kita dengan caranya sendiri, dengan anugerahnya yang begitu limpah dan kaya, yang sangat-sangat memperhatikan kerumitan hidup kita masing-masing, saudara. Kita mutlak membutuhkan anugerah Tuhan Allah. Yesus Kristus sangat-sangat jujur di sini. Kamu letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada satupun.
di antara kamu yang tidak letih, lesu, dan berbeban berat. Apalagi mereka yang tidak kenal Kristus. Apalagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Betapa rumitnya hidup mereka, betapa kacaunya hidup mereka, betapa gelapnya hidup mereka. Kalau saya pendeta saja, saya akui saya letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan. Apalagi yang tidak percaya Kristus, yang tidak melihat terang itu. Betapa rumitnya hidup mereka. Hai motivator yang menari-nari di mimbar gereja, stop omong kosongmu. Stop bualanmu. Kita sementara sedang susah dan bertempur di dunia ini. Kita mohon anugerah Tuhan kuatkan kita untuk kita boleh memenangkan pertempuran. Bukan menyatakan kamu hebat, kamu hebat. Tidak ada yang hebat. Tidak ada yang hebat. Saudara. Nah, saya bicara motivasi sekarang. Kalau saudara lihat di thumbnail video saya, saudara lihat di sana motivasi pendeta MYM part 1, ya. Part 1. Apakah memotivasi seseorang itu salah? Saya kira tidak salah. Ya, apakah memotivasi seseorang itu salah? Tidak salah. Alkitab memotivasi kita untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, menjauhi segala kejahatan. Alkitab memotivasi kita untuk mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, berjalan keluar masuk dengan Tuhan. Saudara, jadi apakah salah motivasi? Tidak. Lalu apa yang menjadi masalah? Presaposisi di balik kata-kata motivasi seseorang. Apa yang berada di balik itu? Asumsi mendasar yang bahkan seorang motivator pun tidak sadar mungkin. Ya, presaposisi mendasar yang menyebabkan dia mengatakan kata-kata motivasi itu, saudara. Pada era kita sekarang ini paling tidak ada 3, ya, khusus bagi kita, ya, ada 3 presaposisi penting sekali ketika kita mendengarkan orang-orang menyampaikan kata-kata yang sifatnya memotivasi. Yang pertama, teologi kemakmuran. Ini yang saya lawan, saudara. Teologi kemakmuran presaposisinya adalah apa? Kita anak Allah. Kita anak-anak Allah. Maka kita tidak boleh miskin. Kita anak-anak Allah. Maka kita harus sukses. Kita anak-anak Allah. Maka kita tidak boleh jadi ekor, harus jadi kepala. Kita anak-anak Allah. Maka kita mempunyai hak sebagai raja, sebagai anak-anak raja. Maka ada lagunya, saya anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja, begitu saudara. Anak raja tidak boleh miskin dong. Anak raja tidak boleh susah dong. Ya, maka dari worldview yang semacam ini, saudara, yang mempresaposisikan orang Kristen sebagai anak raja yang tidak boleh susah, tidak boleh gagal, tidak boleh miskin, tidak boleh jatuh sakit, harus selalu jadi kepala, tidak boleh jadi ekor. Maka muncullah nanti kata-kata motivasi. Kamu hebat, kamu luar biasa. Lalu dibumbui dengan kata-kata haleluya, puji Tuhan. Tapi haleluya, puji Tuhannya dipakai secara salah, konteks salah. Saudara, ini yang memotivasi. Dan saya lihat begitu banyak pendeta di YouTube, mereka memotivasi orang. Harus begini, kamu mampu, kamu hebat, kamu kaya, kamu sukses. Jangan pernah berpikir bahwa kamu gagal. Jangan pernah berpikir bahwa kamu miskin. Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak sukses. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bodoh. Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak bisa apa-apa. Kamu mampu karena kamu anak raja. Saudara, betulkah demikian? Betulkah demikian, saudara? Yesus Kristus berkata, Aku tidak mengangkat mereka dari dunia ini,
Yohanes 17. Tapi aku mengutus mereka ke dalam dunia ini. Di bagian lain Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi orang Kristen diutus di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kesulitan, penganiayaan, dan lain sebagainya, saudara. Ya, jadi orang Kristen menderita, bahkan itu menjadi semacam tanda kekristenan. Kalau engkau tidak pernah menderita, mungkin engkau bukan orang Kristen. Kalau engkau tidak pernah menderita, mungkin engkau bukan orang Kristen. Atau mungkin engkau Kristen yang selalu menyangkal Kristus di dalam setiap kehidupanmu. Jadi engkau pergi ke tengah orang-orang berdosa, cahayamu tidak terlihat di sana, terangmu tidak terlihat di sana. Maka orang biasa-biasa dan baik-baik saja kepada kamu, damai-damai saja kepada kamu. Kamu tidak pernah pikul salib, kamu tidak pernah rasa susah bagaimana ditolak orang karena kamu Kristen, karena kamu jujur, benar, sesuai dengan standar Alkitab. Saudara. Ya. Tapi Kristen sejati mesti menderita. Itu sebabnya saya tidak tahu berapa puluh ribu orang yang memaki-maki saya. Di dalam setiap video YouTube saya mesti ada yang memaki-maki, belum di Facebook. Ya. Ketika saya mengatakan kolam kesembuhan itu sesat, orang maki-maki saya banyak sekali. Ketika saya memberikan pembelaan iman Kristen terhadap penyerang iman Kristen dari luar sana, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang mengatakan Alkitab bukan firman Allah, sudah dipalsukan. Ribuan orang memaki-maki saya, mengatakan saya orang goblok yang sudah ditipu oleh kebohongan bertahun-tahun. Saudara, saya susah menderita karena iman Kristen saya jelas. Tetapi mengapa saya kuat? Saya tahu ada anugerah Tuhan yang menopang saya, bukan karena saya hebat. Jadi Anda tidak perlu bilang saya Muriwali, kamu hebat jalan pelayanan, kamu hebat, kamu sukses Muriwali, kamu luar biasa Muriwali, khotbahlah. Saya tidak butuh itu. No. Saya sama sekali tidak butuh itu. Yang saya butuhkan anugerah Tuhan yang menopang saya, sehingga saya berdiri di mimbar. Saya bisa membicarakan firman Tuhan dan bersemangat, membahas firman Tuhan dan bersemangat. Dan puji Tuhan, belum 1 tahun, kurang 1 bulan lagi, saya recover dan sekarang saya sudah bisa khotbah, boleh dikatakan hampir-hampir normal. Dan saya berharap akan normal sama sekali, dan saya boleh berkhotbah dengan bersemangat dan berapi-api seperti dulu lagi ketika saya berkeliling dan memberitakan Injil di lapangan-lapangan desa-desa, ke pelosok-pelosok, dan menyatakan kemuliaan Kristus, karya penebusan Kristus, dan menantang orang, jika kalau engkau mau diselamatkan oleh Kristus, terimalah dia sekarang, percayalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ini menjadi kesukaan saya, kesenangan saya, sukacita saya, ini yang menguatkan saya. Bukan kata-kata motivasi, kamu hebat Muriwali, saya tidak hebat. Kamu top Muriwali, saya tidak top. Kamu tidak gagal Muriwali, saya sering gagal. Kamu kaya Muriwali, saya kere, saya miskin. Saudara. Nah, saudara-saudara, teologi kemakmuran ini racun dalam gereja yang harus kita tolak. Kedua, secara umum di dunia ini ada worldview panteisme, ada kebangkitan agama-agama timur, agama kuno, dan terutama sedang dibangkitkan kembali oleh yang namanya New Age Movement, gerakan zaman baru, yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah Allah, Allah berada di dalam segala sesuatu. Itu presuposisi utamanya, falsafah mendasarnya. Segala sesuatu adalah Allah, Allah berada dalam segala sesuatu. Kalau begitu, manusia adalah Allah, paling tidak bagian dari Allah. Maka kamu punya potensi ilahi di dalam dirimu yang belum tergarap. Kamu hanya ignorance saja, kamu hanya tidak tahu saja. Maka dengarkanlah motivasi dari saya, kata-kata motivasi. Kalau kamu tahu bahwa diri kamu penuh dengan potensi ilahi, maka kamu mampu, kamu sukses, kamu tidak pernah gagal, kamu kaya, kamu sehat selalu. Saudara,
Maka hal-hal semacam ini dikombinasi dengan semacam misalnya yoga, ya, ada semacam ritual-ritual tertentu untuk membangkitkan kundalini, ya. Kundalini yang dimaksud di dalam gerakan zaman baru itu adalah daerah di antara kemaluan dan dubur, saudara. Ya, daerah di antara kemaluan dan dubur itu ada kundalini di sana. Maka tujuan yoga atau semedi atau apapun itu, ya, untuk membangkitkan kundalini di dalam diri kita, dan kundalini itulah yang menjadi potensi ilahi dalam diri kita, menyebabkan kita hebat, mampu. Maka saudara, mereka sadar atau tidak, para motivator-motivator yang saudara lihat di TV, di YouTube, ya, yang memberikan kata-kata motivasi, sadar atau tidak mereka dipengaruhi oleh New Age Movement, oleh filosofi panteisme, oleh presuposisi panteistik yang semacam yang saya jelaskan ini. Maka kamu hebat. Betulkah hebat? Hei, di manakah yang keluar-keluar di TV dulu yang berkata begini, orang besar tidak akan menganiaya istri, orang hebat akan menjadi penyayang keluarga. Beberapa tahun kemudian ternyata ada masalah keluarga, digugat oleh anak sendiri. Hebatkah manusia? Topkah manusia itu? Sempurnakah manusia itu? Alkitab berkata, kesalehanmu hanya seperti kain kotor. Tuhan melihat dari langit ke bawah, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua telah menyeleweng. Teologi reform berkata, kita sudah rusak total, saudara. Jadi kata-kata motivasi dengan basis presuposisi panteistik, dengan basis worldview New Age Movement yang bersifat panteistik, itulah bentuk perlawanan terhadap Tuhan Allah, saudara. Saya tidak menganjurkan saudara-saudara mendengarkan kata-kata motivasi dari siapapun, apalagi mereka bukan Kristen. Ya, saya tidak menganjurkan saudara mendengarkan kata-kata motivasi apapun dari siapapun, dari motivator manapun, apalagi mereka bukan Kristen. Karena filosofi mendasarnya adalah panteistik. Saya juga tidak menganjurkan saudara mendengarkan pendeta-pendeta motivator yang mengatakan kamu hebat, kamu sukses, kamu top, kamu tidak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Saya tidak anjurkan saudara, karena itu juga melawan Alkitab. Basisnya teologi kemakmuran. Lalu motivasi apa yang kita harus dengarkan, Muriwali? Kata-kata motivasi apa? Cukup engkau buka Alkitabmu ini, ya, pelajari Alkitabmu ini. Ada motivasi-motivasi yang baik dari Tuhan. Begitu banyak kata-kata motivasi yang sehat, yang baik bagi imanmu, bagi kerohanianmu, bagi pertumbuhan imanmu di dalam Alkitab ini. Jangan abaikan itu. Jangan kau nonton TV lalu mendengar motivator-motivator di sana. Jangan kau beralih ke YouTube lalu dengarkan perkataan pendeta-pendeta motivator dengan dasar teologi kemakmuran. Ya. Joyce Meyer berkata apa? Kata-kata ini mempunyai kuasa. Kata-kata inilah iman kita, ya. Kata-kata kita adalah iman kita. Word of faith atau faith word, ya. Saudara. Jadi katakan itu dengan keyakinan penuh, maka itu akan terjadi. Di Joyce Meyer. Ini bahkan saya boleh katakan dia sadar atau tidak, filosofi mendasar di balik pernyataan semacam ini adalah panteistik. Panteistik. Sama sekali tidak biblikal, saudara. Belum lagi teologi kemakmuran. Memang orang-orang seperti Joyce Meyer, ya, basisnya teologi kemakmuran, saudara. Jadi, saudara, kembali kepada Alkitab. Ada banyak penghiburan sejati dari Alkitab. Hatimu susah, datang kepada Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Lihatlah keindahan firman-Nya. Bagaimana manisnya firman Tuhan, saudara. Bagaimana indahnya firman Tuhan. Membawa kita ke hadirat Tuhan yang sejati. Dan
bagaimana firman Tuhan ini menggugah kita. Dan yang paling penting yang dikerjakan firman Tuhan sesuai dengan yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 apa saudara? Setiap firman atau perkataan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 1, menyatakan kesalahan, 2, memperbaiki kelakuan, 3, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita terus-menerus dalam kebenaran. Back to Bible, kembali kepada firman Allah. Dan tentu saja perkataan pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh kembali kepada firman Allah, walaupun mungkin itu terdengar sakit bagi orang yang sedang susah, bagi orang yang sedang jatuh, bagi orang yang sedang kusut pikirannya, oleh karena pertempuran-pertempuran yang tidak gampang di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Mungkin menyakitkan, tapi itu akan berbuah manis, saudara. Itu akan menyebabkan kita kembali kepada Tuhan, dipulihkan kembali. Jadi saya tidak anti motivasi, tidak anti kata-kata motivasi. Tetapi bagi saya kata-kata motivasi yang sejati haruslah biblikal, haruslah berdasar kepada Alkitab. Dan kalau berdasar kepada Alkitab, kadang-kadang kata motivasi itu menyakitkan dan mungkin bahkan juga membuat jiwamu seakan-akan melayang, membuat mentalmu seakan-akan hancur, saudara, membuat hidupmu seakan-akan hancur. Tetapi ingatlah bahwa firman juga adalah firman yang memberi hidup. Maka firman itu akan kembali menghidupkan engkau. Asalkan seluruh dosa, seluruh kejahatan disingkirkan dari dalam kehidupanmu, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan pemulihan dari Tuhan berbeda dari kata-kata sialan daripada motivator-motivator yang tentu tidak mungkin membawa engkau kepada Tuhan, tapi mungkin membawa engkau kepada dirimu sendiri, untuk engkau mengaku dirimu hebat, mengaku dirimu pintar, mengaku dirimu luar biasa, mengaku dirimu tidak pernah gagal, mengaku dirimu tidak akan miskin, mengaku dirimu selalu sukses dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah seri pertama dari kata-kata motivasi saya. Kalau begitu, apa yang saya mau sampaikan sekarang? Mari kita membaca lanjutan Matius pasal 11 tadi. Ya, bukan lanjutan ya. Tadi saya sudah membaca semua, saudara. Saya membaca ulang. Ada 2 hal penting sekarang yang saya mau sampaikan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada 2 hal yang saya mau soroti di sini, saudara. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa di mata Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita bukan orang hebat, kita bukan orang sukses, kita orang miskin, buta, melarat, dan telanjang. Saudara, kita miskin, buta, melarat, dan telanjang. Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Mari kita membuka ya. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan Matius tadi. Wahyu pasal 3 ayat 17-18. Ya, ini perkataan Kristus kepada jemaat di Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, dan miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Yesus Kristus di sini mengkritik jemaat Laodikia yang menganggap diri mereka jemaat kaya, jemaat hebat ya saudara. Tapi di mata Tuhan mereka ternyata buta, miskin, melarat, dan telanjang.
Dan sebetulnya keadaan kita saat ini tidak berbeda apapun dengan jemaat Laodikia ini, saudara. Kecuali saudara terlalu sombong untuk mengakui itu. Sama seperti orang Farisi yang berdoa mengagung-agungkan diri dan menunjuk-nunjuk pemungut cukai. Kita tidak berbeda. Kita buta, miskin, melarat, dan telanjang, saudara. Tapi kita menganggap diri kita sukses, hebat, kaya. Padahal tidak. Jemaat di Laodikia ini, saudara, menurut seorang penafsir, ya, saya kutip Henry Helly mengatakan begini, saudara. Jemaat Laodikia itu ya adalah sidam jemaat yang suam, katanya. Laodikia adalah pusat perusahaan bank yang bangga akan kekayaannya. Kota ini diperintah dengan kuil-kuil dan gedung-gedung sandiwara yang gilang gemilang, serta dikenal karena pembuatan pakaian-pakaian mahal daripada bulu domba hitam yang mengkilap, dan sebuah perguruan ilmu kedokteran yang membuat obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mata. Inilah yang rupanya dibayangkan oleh kata-kata kekayaan, pakaian, dan celak mata dalam ayat 17 dan 18 yang saya baca tadi, saudara. Jadi memang kota ini terlihat kaya, saudara. Ya. Ada perusahaan bank di sana, katanya. Ada pakaian-pakaian yang mahal dari bulu domba hitam. Ada juga perguruan dan ilmu kedokteran, saudara. Mereka menganggap diri hebat, kaya, dan lain sebagainya. Tapi di mata Tuhan Yesus mereka buta, miskin, melarat, dan telanjang. Dan butuh minyak dari Tuhan untuk melumas mata mereka supaya bisa melihat. Butuh pakaian putih dari Tuhan Yesus untuk membuat ketelanjangan mereka tidak kelihatan. Butuh emas dari Kristus untuk memperkaya mereka, saudara. Dan inilah keadaan kita. Secara persis, inilah keadaan kita. Ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Yang adalah Tuhan sendiri, yang sesadar-sadarnya tahu bahwa kita buta, miskin, melarat, dan telanjang. Datanglah kepadaku. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini motivasi yang paling penting dari iman Kristen kita. Jikalau kau Kristen, inilah kalimat motivasi yang paling penting, yang langsung keluar dari mulut Kristus sendiri. Ya. Tuhan berkata, kamu letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Ya. Tuhan beri kelegaan. Datang kepada Tuhan. Tuhan beri kelegaan. Kedua, sebelum saya lanjut menjelaskan. Yang kedua, ayat 29 Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ya, kita disuruh memikul kuk. Yaitu salib itu. Salib kita masing-masing, saudara, sebagai orang Kristen. Dan belajarlah padaku. Kita diminta belajar pada Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya fokus pada bagian terakhir. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau yang pertama tadi, kamu akan dapat kelegaan. Yang kedua, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dapat kelegaan. Mengapa kelegaan? Karena dunia ini rumit. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini rumit, banyak sekali problem, banyak sekali masalahnya, gelap gulita, dicengkram oleh kuasa dosa dan kuasa setan, begitu gelap, begitu rumit. Tapi Yesus Kristus, kau capek, kau lelah di dalam dunia yang berdosa ini, mari kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kelegaan. Kedua, pikul kuk yang kupasang, belajar padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kalau engkau mendapat kelegaan dari Kristus di tengah-tengah dunia dengan segala kebisingannya, kalau engkau mendapatkan ketenangan jiwa dari Kristus di tengah-tengah dunia yang rumit ini, maka itulah motivasi paling utama, paling penting. Yang lain dibuang tidak apa-apa. Itulah yang paling penting, paling utama bagi hidupmu, sehingga engkau mampu bertempur dengan tenang. Karena apa? Karena ada kelegaan dari Kristus yang engkau nikmati dari dalam jiwamu. Dan ada ketenangan dari Kristus yang ada bersama-sama dengan engkau, saudara. Maka ini menjadi dasar bagi engkau bekerja di dunia yang gelap dan penuh kebusukan ini. Engkau bertempur untuk nama Yesus Kristus dan pasti engkau bersemangat.
Dan ketika engkau bertempur atas nama Yesus Kristus, Yesus Kristus itu akan memberikan kesuksesan kepadamu. Engkau sukses di dalam Yesus Kristus. Ini kata-kata motivasi dari saya sekarang, berdasarkan firman Tuhan ini. Kelegaan, ketenangan jiwa. Jikalau engkau memegang dua hal ini dari Kristus yang memberikan, menganugerahkannya kepadamu, maka saudara, engkau boleh maju dalam pertempuran dunia ini. Engkau boleh datang di dalam segala hiruk pikuk dunia ini, dan engkau boleh berdiri dengan tenang, dan engkau boleh berkata, di sini saya berdiri karena anugerah Yesus Kristus, dan sekarang saya mau berperang di dunia yang hiruk pikuk ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Maka engkau akan menjadi orang yang berani, engkau menjadi orang yang stabil, engkau akan menjadi orang yang bisa bertempur, berperang dalam situasi apapun, saudara. Inilah motivasi yang paling indah, paling tinggi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan kata-kata pujian sampah, engkau hebat, engkau sukses, engkau kaya, engkau sehat, tidak sakit, engkau selalu jadi kepala, tidak mungkin jadi ekor. Saudara, bukan itu. Tapi kelegaan dan ketenangan jiwa dari Kristus, dan bahwa Kristus menolong engkau di tengah hiruk pikuk ini, maka engkau boleh berdiri tegak berperang untuk Yesus Kristus. Inilah motivasi yang paling indah. Inilah bagian pertama dari ceramah saya mengenai motivasi, saudara, yang berkebalikan sama sekali dengan motivasi-motivasi yang engkau dengar di mimbar-mimbar gereja, tapi dengan dasar teologi kemakmuran, atau yang engkau lihat di mana saja di dunia ini dengan dasar panteistik. Biarlah kita kembali kepada Tuhan, bersejahtera di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, menikmati ketenangan dari Tuhan, menikmati kelegaan dari Tuhan, dan menjadikan kita tenang mengurus keluarga kita yang rumit. Jangan pernah berpikir bahwa urusan keluargamu sederhana dan tidak rumit. Ketika engkau berpikir demikian, engkau akan kehilangan keluargamu. Mengurus keluarga rumit, berhadapan dengan istri rumit, istri berhadapan dengan suami rumit, kita mengurus anak-anak, mendidik anak-anak itu rumit. Kita harus akui bahwa kita rumit, saudara, bahwa dunia ini sulit, dunia pekerjaan sehari-hari rumit. Apalagi jika engkau lihat situasi sekarang ini, saudara, rumit, sulit. Akuilah itu, akuilah kerumitan-kerumitan itu. Datanglah kepada Kristus yang akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa kepadamu. Amin. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mendapatkan motivasi yang benar dari Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak layak, kami buta, miskin, melarat dan telanjang. Kami butuh minyak dari Tuhan untuk melumas mata kami. Kami butuh emas dari Tuhan untuk memperkaya kami. Kami butuh pakaian putih dari Tuhan untuk menutupi ketelanjangan kami. Kami butuh penghiburan dari Tuhan untuk menutupi kemelaratan kami. Kami butuh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjanji ketika kami datang kepada Dia, oleh anugerahnya, Dia berjanji akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa bagi kami. Bersama Kristus kami tenang. Kami bisa mengurus perkara-perkara kami di dalam dunia ini. Bertempur bagi Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia yang hingar-bingar, yang ribut, yang riuh rendah, yang sulit dan rumit ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini seri pertama saudara, dan saya akan membuat lagi seri kedua. Dan kita akan belajar motivasi-motivasi yang sejati, yang berasal dari ajaran Alkitab, yang betul-betul biblikal dan betul-betul bertanggung jawab.
Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara yang sudah menyaksikan, dan juga bagi saudara nanti yang akan melihat secara offline. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam kerumitan hidup saudara, tapi Tuhan pimpin, Tuhan beri kelegaan, dan Tuhan juga memberikan ketenangan bagi jiwa saudara. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai bertemu.